الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, jemaah pengajian rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian ilmu tasawuf kita. Bismillahirrahmanirrahim. At-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu. Bermula orang yang taubat dari dosa itu seperti orang yang tiada berdosa. Hadis. Materi kajian kita masih seputar bab taubah. Yang lalu dijelaskan dalam firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada orang-orang yang bertaubat, dan Allah itu juga suka kepada orang-orang yang membersihkan jasmaniahnya dari kotoran-kotoran. Taubat itu termasuk membersihkan hati, termasuk mensucikan hati. Taubat itu dari plek hitam dosa yang melekat di dalam hati seseorang. Jika seseorang tidak bertaubat, tidak menyesali perbuatan kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada manusia, maka hati itu menjadi kelam. Hati itu menjadi hitam, kabus, sehingga sulit masuk hidayah, sulit datangnya taufik Allah dengan sebab hatinya itu kotor, dengan sebab hatinya itu ditimpa dengan bahayanya daripada dosa itu, afat daripada dosa itu sendiri. Makanya Allah itu cinta kepada orang yang membersihkan hatinya dan juga membersihkan kotoran tubuhnya. Tubuh kita ini juga perlu dibersihkan. Taharah, bersuci, membersihkan tubuh kita, kain kita, pakaian kita dari hal-hal yang najis. Orang yang terkena najis hendaklah segera menghilangkan najisnya. Tetapi orang yang berhadas tidak wajib baginya menyegerakan menghilangkan hadasnya, kecuali
berhadap dengan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah seperti salat, membaca Al-Quran, memegang Al-Quran, menanggung Al-Quran, tawaf. Kalau tidak wajib segera. Karena kalau seseorang itu berhadas, tidak pindah hadasnya kepada orang lain. Kalau kita berhadas, apakah penyebabnya keluar sperma atau penyebabnya jima atau penyebabnya haid, nifas, tidak bisa pindah kepada orang. Tapi kalau najis yang melekat pada tubuh kita bisa terkena kepada orang lain. Allah itu cinta kepada orang yang membersihkan hatinya dan terhadap orang-orang yang membersihkan pakaiannya, jasmaniah dan rohaniah. Lalu kata baginda Nabi, orang yang bertaubah dari dosanya, minaz zambi kaman la zambalah. Orang-orang yang bertaubah itu daripada dosanya, dia seperti orang yang tidak berdosa. Kaman la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosanya seperti orang yang tiada berdosa. Anak bayi itu tidak ada dosanya. Keluar anak bayi itu dari kandungan ibunya, suci. Kullu mauludun yuladu 'alal fitrah. Tiap-tiap anak yang lahir itu bersih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tiap-tiap anak yang lahir itu bersih mereka, tak bernoda. Orang yang bertaubah itu macam bayi yang lahir dari kandungan, bersih, tak bernoda, tidak bercaplak hitam baginya, karena dia baru selesai taubat kepada Allah. Maka lazimkan oleh kita bertaubat itu agar kita senantiasa digugurkan dan diampunkan oleh Allah kesalahan dan dosa kita. Lazimkan bertaubat itu. Jatuh kepada maksiat, taubat, bangun. Tergelincir kepada perbuatan yang haram, bangun. Sekalipun kadang-kadang keharaman yang kita lakukan itu kadang-kadang ada unsur sengaja, kadang-kadang ada unsur tidak kesengajaan, maka tetap sucikan hati kita dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sabda Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam, lillahi afrahu bitaubatil abdil mu'mina
birrijalin nazala fil ardi dubatin muhlikatin ma'ahu rahilatahu alaiha ta'amihi wa syarabihi fawadi'i ra'sihi panama taubati fastaikizu wa qad zahabat rihtalahu fatalabahu hatta iza asyadda alaihi al-khur'itsi aw masya Allah qala arja'u ila makanil ladzi kunta fihi fa'tam hatta amwati fawadhi'i ra'si ala ma'adahu. Bermula Allah subhanahu wa ta'ala lillahi aprahu paraha itu artinya gembira, senang, suka. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu lillahi aprahu abdul mu'min. Bagi Allah itu senang menerima taubat dari hambanya. Alhamdulillah, subhanallah. Senang Allah, suka Allah kepada hambanya yang bertaubat. Jadi supaya kita disukai oleh Allah, lazimkanlah bertaubat. Kalau supaya kita dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perbanyak oleh kita bertaubat, menyesali perbuatan maksiat, berjanji untuk tidak mengulangi maksiat dan menyesali maksiat, dan sadari, ingat selalu bahwa dosa itu adalah qabihun zambil. Dosa itu adalah qabih, buruk, jelek, menjijikkan, hina. Tekadkan dalam hati kita bahwa dosa itu adalah jelek, jorok, najis, supaya tidak selera kita untuk berbuat dosa. Kalau seorang mukmin tidak menganggap dosa itu najis, jijik, jorok, tentu orang mukmin itu akan selalu berulang-ulang untuk melakukan kemaksiatan. Kenapa dia berulang-ulang berbuat maksiat? Karena dalam hatinya tidak menganggap dosa itu najis dan jorok, maka dia selalu memakan najis, selalu memakan yang jorok-jorok. Tetapi kalau sudah kita meyakinkan, sudah kita memahami bahwa dosa itu adalah najis, jorok, maka datanglah sifat dalam hati kita untuk menjauhkan dia. Jangankan untuk melakukan maksiat, berkeinginan saja dalam hatinya tidak lagi mau untuk berbuat maksiat, karena dia sudah meyakinkan dosa itu adalah najis, buruk dan keji. Cuma sebahagian orang mukmin menganggap dosa itu macam daging semorayam. Makanya setiap saat, setiap waktu dia suka berbuat maksiat. Dia suka berbuat yang
diharam-haramkan Allah, karena dia tidak menganggap dosa itu seperti najis. Kadang-kadang ada sebahagian kita kalau melihat satu makanan yang mirip dengan muntah kucing, tak selera dia. Ya kan, Pak? Kenapa Bapak enggak makan macam muntah kucing? Aku tengok, malas aku makannya. Jadi kalau dosa itu dia tahu najis, macam tai, macam kencing, apakah selera dia mau dosa itu? Tidak. Cuma dia menganggap dosa itu seperti kolak durian yang mesti dicicipi. Mukmin sejati itu, Allah itu suka kasih menerima taubat daripada hambanya yang mukmin, daripada seorang laki-laki yang turun di dalam bumi pada tengah padang yang membinasakan padahal sertanya kendaraannya atas makanan dan minuman, maka menaruhkan ia akan kepalanya, maka lalu ia tidur, maka bangun dan melihat ia akan kendaraannya itu telah hilang, maka menuntut ia akan mencari padahal ia tiada mendapatkan dia, hingga apabila ia sangat atas panas hari dan sangat ia dahaga, atau barang dikehendaki Allah Ta'ala akan dia daripada segala kesakitan dan kesusahan, maka ia berkata, aku kembali kepada tempatku yang aku berhenti di dalamnya dahulu itu, maka aku tidur lagi hingga aku mati di situ, maka menaruhkan ia akan kepalanya di atas lengan karena hendak mati tempat itu, maka jika ia daripada tidurnya itu mati, tiba-tiba melihat ia akan kendaraannya itu berdiri pada sisi kepalanya. Diceritakan ada seseorang mempunyai makanan dan kendaraan, tiba-tiba ketika dia tidur hilang semuanya. Setelah hilang, dia sibuk mencarinya. Setelah dia sibuk mencarinya, maka dia kembali kepada tempatnya semula. Ketika dia kembali kepada tempatnya semula, dia sadar bahwa itu adalah milik Tuhannya, dan dia bersabar. Lalu tidur dia kembali. Tiba-tiba bangkit dari tidurnya, maka dilihatnya kendaraan itu ada datang kembali, makannya ada datang kembali. Apa maksudnya? Bagaimanapun seseorang itu melakukan perbuatan, maka tujuannya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang dia kerjakan dan dia lakukan, maka hendaklah dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh tidak, wajib tiap-tiap orang mesti melakukan taubat. Tidak akan datang rahmah Allah di atas orang yang dimurkai Allah. Rahmat tidak akan datang di atas orang yang dimurkai oleh Allah.
Jadi kalau kita mau beribadah kepada Allah, bertaubat. Bertaubat dulu baru beribadah. Bagaimana Bapak Ibu? Orang yang dalam keadaan kotor, orang yang dalam keadaan menjijikkan, menyembah Allah dan meminta rahmat Allah, sementara orang itu dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Ketika seseorang berbuat maksiat, membuat hal-hal yang dilarang oleh agama, mengundang marah Allah, mengundang murka Allah. Ketika murka Allah datang marah kepadanya, adakah dapat rahmah dia ketika itu? Tidak. Orang yang ketika Allah murka kepadanya, tidak datang rahmah ketika itu kepadanya. Bandingannya bapak-bapak, kita melakukan kesalahan kepada ayah dan ibu kita. Setelah kita bersalah, lalu awak minta duit dia, kira-kira dikasihnya? Tidak. Jadi antara ghadab, antara murka Allah dengan rahmat Allah tidak bersatu. Jadi untuk itu hendaklah dia bertaubat. Bertaubat dia kepada Allah supaya dia mendapatkan kasih sayang Allah, supaya dia mendapatkan rahmat Allah. Hendaklah dia bertaubat daripada dosanya. Dan lagi sabda Nabi SAW, "Ma min syai'in ahabbu ilallahi ta'ala min syabin ta'ibin." Tidak ada daripada sesuatu yang terlebih suka Allah kepada mereka itu daripada orang-orang mukmin yang muda, yang taubah daripada segala dosa. Allah suka, dan Allah sangat suka sekali kepada seorang pemuda yang suka bertaubat kepada Allah. Suka, cinta kali Allah kepada pemuda-pemuda yang bertaubat kepada Allah, cinta kali Allah kepada mereka. Karena seseorang yang masih muda, dia memerangi hawa nafsunya ketika bergejolak keinginan nafsunya itu terhadap dunia ini, apakah pangkat, harta dan jabatan. Tetapi mampu dia meredam dirinya, mampu meredam nafsunya itu untuk tidak tamak dan tidak rakus kepada dunia ini, dan dia senantiasa melazimkan taubah kepada Allah padahal dia masih muda, masih sedikit pembebanan maksiat kepadanya karena masih muda. Allah cinta kepada seperti itu. Kalau seperti kita ini, Bapak Ibu, kalau seperti kita ini bertaubat tidak istimewa. Kalau anak muda bertaubat istimewa. Kalau macam kita ini taubat, mana istimewa? Udah cocok lah, udah pantas macam kita ini taubat. Kalau ada kita melihat ada orang tua
rajin ke masjid, rajin baca Quran, rajin tahajud malam, rajin sholat hajat, sholat tasbih dan sebagainya, wajar. Tapi kalau anak muda yang masih 16 tahun, 17 tahun, mereka sudah menempa dirinya ibadah kepada Allah, itu baru yang luar biasa. Kalau sudah tua-tua, rajin ibadah, rajin tahajud, ya wajarlah. Karena sudah sikit lagi sudah mendekati daripada kematian, enggak istimewa. Lagipun kok sudah tua-tua, sembahyang tidak, puasa tidak, mengaji tidak, main catur terus, main terop, main leng, ngoyok-ngoyok di kedai kopi dari pagi sampai siang, dari siang nyambung sampai sore. Kita ini Pak, yang sudah lewat umur 40, ibarat waktu udah senja udah. Jadi kita ini sudah senja. Habis senja maghrib. Kita ini sudah dekat maghrib. Maghrib itu apa? Tenggelam matahari. Kita ini sedikit lagi tenggelam, mati, masuk ke dalam kubur. Tak lama lagi. Kalau dah lewat 40 enggak ada lama lagi dah. Apa lagi 60, dah 70. Sudah finalis sudah. Tak usah lagi diburu-buru lagi dunia ini. Karena dia sudah hampir dengan kematian dia sudah dekat dengan kematian. Ya, tibar bagi kita bahwa sehari semalam malaikat Israel itu memandang dan melihat kita sebanyak 360 kali. Satu hari semalam Israel itu melihat kita sebanyak 360 kali. Untuk apa malaikat Israel itu melihat kita? Agar diketahui oleh malaikat Israel sudah sampai atau belum masa kematian dia. Sudah sampai atau belum masa kematiannya. Makanya ditilik oleh malaikat Israel itu satu hari satu malam sebanyak 360 hari. Sudah atau belum? Kita tengok ya. Sudah atau belum? Sudah atau belum? Sewaktu pagi dilihat Israel belum. Menjelang maghrib sudah. Makanya banyak juga orang bercerita, tadi pagi sama aku lagi dia. Tadi pagi sama aku dia. Sama-sama kami beli sarapan lontong. Meninggal ya, meninggal. Orang tadi pagi belum, sore sudah. Macam kita ni lah. Pagi ni belum, nanti sore entah ada pula telpon, Tat, kawan ngaji tadi pagi meninggal Tat, katanya. Inna lillahi wa inna ilaihi.
Padahal samanya makan kue dari pagi, ya. Taubah itu wajib dilakukan bagi orang-orang yang melakukan dosa. Jadi kalau orang yang melakukan dosa wajib atasnya bertaubah. Kalau bagi orang yang tidak melakukan dosa, tidak wajib taubat baginya. Jadi asalkan dia melakukan dosa, wajib taubat. Jadi kalau seperti kita, kira-kira kalau tak berdosa, sunnah taubat. Tapi kalau kira-kira berdosa, wajib taubat. Menurut hemat kita lah, Bapak Ibu, kita ini wajib taubat apa sunnah? Wajib. Penyebabnya karena dosa kita tidak terhenti-henti. Terlihat kita katakanlah sesuatu maksiat, apa langsung kita istighfar? Langsung istighfar. Tapi istighfar itu kan alamat. Yang penting kan taubat itu dalam hatinya, tidak memandang lagi maksiat, berjanji tidak mengulangi melihat maksiat, dan menyesali tadi pandangan maksiatnya. Maaf, inilah kerjaannya dibaca. Iya. Hari ini yang macam itu yang telanjang, yang telanjang, ada tengoknya. Hari ini berjanji dia tidak menengok lagi, tapi besok jumpa lagi kemana? Salah satu keuzuran boleh laki-laki itu melihat perempuan. Pertama, tatkala meminang, boleh. Yang kedua, kesaksian di pengadilan. Ketiga, dokter. Yang keempat, baik jual beli. Waktu jual beli boleh kita tengok perempuan itu untuk akad jual beli. Selebihnya tak boleh. Waktu dia milih-milih ikan, jangan tengok dia. Waktu iya. Kalau seorang guru ketika mengajarkan fardu ain, boleh dia lihat muridnya perempuan. Tapi ketika mengajarkan fardu ain, itu rukhsah, keringanan. Jadi bagi seorang guru, boleh dia melihat muridnya perempuan tatkala mengajarkan fardu ain. Tapi kalau tidak. Menceloteh tidak. Tahu menceloteh? Jumpa berdua, bertiga, tidak. Kalau tidak fardu ain tak boleh. Kalau fardu ain boleh. Seperti mengajarkan Al-Fatihah, itu fardu ain. Makanya sekarang yang banyak guru-guru majelis ta'lim itu adalah laki-laki. Dan saya kan laki, mengajar pewiritan ibu-ibu. Boleh saya melihatnya, boleh. Tapi sekedar mengajarkan fardu ain. Bukan ditatap begini, ditengok begini satu-satu, bukan. Beginilah. Terlihat
tengok balik, itu boleh untuk mengajarkan fardu ain. Niatnya mengajarkanlah. Kadang-kadang ada sebahagian pula mengajar-ngajar tu niatnya mau nengok istri orang, baru keluar fatwanya kalau dikawinkannya istrinya sama gurunya sekeluarga masuk surga. Itu kajian sesat. Kalau nanti istrinya dikawinkannya sama gurunya, diceraikannya, kasih sama gurunya, masuk surga dia sekeluarga. Sesat tu kajian. Innamal a'malu bin niyati wa innamal likulli imri'in ma nawah. Sungguhnya segala sesuatu itu disertai dengan niat. Sungguh Allah akan memberi kepada manusia apa yang diniatkan oleh dia. Kalau niatnya mengajar untuk menyampaikan ilmu kepada masyarakat, menyampaikan ilmu kepada umat, karena itu tugas daripada ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Dia akan dapat pahala. Dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Tapi kalau tujuan mengajarnya untuk mencari dunia atau melihat-lihat perempuan, maka itulah yang didapatinya, dan itu yang dikasih oleh Allah sesuai dengan kadar apa yang dia lihatkan dalam hatinya. Menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, bersihkan hati kita, fasakkan hati kita semata-mata karena lillahi wahdah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mana kan yang begitu banyak yang ada di cabut Ustaz, mulai detik sampai ada berdiri. Israel cuma satu, yang mana yang cabut? Sebahagian ulama mengatakan bahwa Israel itu namanya satu, tapi malaikatnya banyak. Tetapi pendapat yang diperpegangi, inilah dunia ini di dalam genggaman Israel. Kalau seperti ini, apakah sulit Israel itu mencabut nyawa orang? Enggak lah. Cepat kan? Makanya ada riwayat mengatakan besarnya malaikat Israel itu, kalau dituangkan seluruh air yang ada di bumi ini, seluruh air yang ada, lautan, samudra, Pasifik, Atlantik dan sebagainya, dituangkan ke kuku Israel, tidak tumpah airnya. Besar apa kecil? Besar. Makanya dunia ini kecil kalinya sama malaikat Israel. Di atas bumi ini ada aras, diciptakan oleh Allah aras, dan aras itu yang memikulnya 4 malaikat. Wal malaku ala arjaiha yahmilu aras fawqahum yawma izin samaniyah. Pada hari ini 4 malaikat yang menanggung aras. Nanti ketika ditiup Israfil sangkakala, ditambah oleh Allah 4 malaikat lagi untuk menanggung aras, menjadi 8 karena kuatnya tiupan Israfil itu. Ditanggung oleh malaikat menanggung aras. Jadi bumi ini dikangkanginya, bumi ini dikangkangi malaikat aras. Itulah besarnya
malaikat penanggung aras. Ketika Israel lewat di samping malaikat penanggung aras, lewat malaikat Israel, meleleh malaikat itu, balik jadi nur lagi dia, kecil lagi dia, saking takutnya dia dengan Israel itu. Kalau kita alhamdulillah pula ya, berani aja pula sama Israel. Malaikat penanggung aras tu lewat Israel, kecil balik macam nur, saking takutnya dia sama Israel. Karena seluruh malaikat yang mencabut nyawanya Israel, termasuk malaikat Israfil, Israel yang mencabutnya, Mikail, Israel yang mencabut, semua yang bernyawa yang mencabut lewat dia di dekat malaikat penanggung aras, meleleh malaikat dua, saking takutnya dia kepada Israel. Awak manusia nantang pula. Kalau bapak malaikat maut pun tak takut bapak, sok-sok. Nanti kalau sudah datang dingin kaki, ya Pak, sekujur tubuh dingin, mandi tak bisa, pakai baju tak bisa, membalik kiri kanan tak bisa, jalan pun tak bisa, dipikul orang, 4 orang bawahnya. Nah, itu kalau sudah Israel datang, jangan ditantang-tantang, ditantang pula. Israel pun tak takut, marahnya tu, sok-sok marah. Malaikat maut pun tak takut dia. Meleleh malaikat penanggung aras tu, Masya Allah, takut kita. Mudah-mudahanlah Israel itu datang kepada kita sebagaimana di dalam kitab Tazkirah karangan Al-Imam Qurtubi. Mudah-mudahan Israel itu datang kepada kita tatkala mencabut nyawa seperti pemuda yang tampan, wangi, harum. Mudah-mudahan seperti itulah kita nanti ketika Israel datang. Kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya Allah, izinkan aku ya Allah bertemu dengan malaikat maut. Allah mengizinkan, datanglah malaikat maut. Assalamualaikum ya Khalilullah Nabi Ibrahim alaikassalam. Kata malaikat maut, apa gerangan kau wahai Ibrahim ingin bertemu kepadaku? Apa gerangan? Kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, wahai malaikat maut, aku mau melihat bagaimana wujud mukamu, penampilan kau wahai Israel ketika mencabut roh orang-orang yang beriman. Bagaimana? Pejamkan matamu ya Ibrahim, setelah itu kau buka kembali. Dipejamkan Nabi Ibrahim, berubah wujud malaikat maut itu menjadi seorang pemuda wangi, berpakaian putih, tampan, 14 purnama. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai malaikat maut, kalau seperti inilah rupamu mencabut ruh orang-orang mukmin, tidak usah masuk ke surga, enggak apa-apa, cukup terhibur dengan melihat kau selain tampan. Tetapi Israel, bagaimana pula kau mencabut roh orang kafir? Bagaimana pula kau mencabut roh orang-orang mukmin yang maksiat?
jangan Ibrahim, kau tidak perlu melihat. Kata Nabi Ibrahim, tunjukkanlah, aku mau melihatnya. Aku mau melihatnya. Kata Israel, tidak Ibrahim, nanti kau tak sanggup melihat wajahku. Sanggup aku. Pejamkan matamu Ibrahim. Dipejamkan matanya, ditunjukkannya lah wujudnya. Bagaimana mencabut roh orang kafir dan orang mukmin maksiat, bagaimana rupa dia mencabut roh itu, hangus seluruh tubuh, hitam seluruh tubuh malaikat maut itu. Kepalanya di langit, kakinya di bumi. Setiap bulu yang tumbuh dari badannya, api neraka yang menyala. Pingsan Nabi Ibrahim. Setelah pingsan, siuman, berkata Nabi Ibrahim, wahai malaikat maut, cukuplah, tidak perlu masuk neraka lagi mereka-mereka. Dengan melihat wajah kau seperti ini, cukup menjadi siksaan bagi manusia. Berani? Takut? Takutlah. Pas ngaji kan, tidak pulang ngaji, lupa lagi cerita. Itulah malaikat maut. Jadi jangan ditantang-tantang malaikat maut. Itu malaikat maut. Kalau orang-orang soleh meninggal, mau mati orang soleh itu, Assalamualaikum, selamat atas kamu, mengucapkan salam ya. Kalau orang soleh, ini orang-orang soleh. Amin. Orang-orang soleh. Dah seginilah dulu ya kajian kita. Akan datang man taba qabla an tatla'an syamsi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal inayah wal tawfiq wal hidayah wal istiqamah alaina ala hadhihi al jamaah wa ala al muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.